Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas yang kami telah kerjakan. Sebelumnya perkenalan, nama saya Juan Nabi Muyasar dengan NIM 2401020044. Saya Muhammad Fajar Ramadan dengan NIM 2401020074. Saya Rifki Fadila dengan NIM 2401021114. Untuk materi yang pertama yaitu Breadth First Search. Breadth First Search adalah salah satu algoritma paling sederhana dan paling banyak digunakan untuk mencari graf. Algoritma ini secara sistematis menjelajahi semua simpul dalam graf untuk menemukan solusi, di mana dari titik awal yang diberikan dan bergerak keluar lapis demi lapis. Algoritma ini tidak membuat asumsi tentang kemungkinan lokasi solusi, tetapi menjelajahi semua simpul secara merata, memastikan bahwa ia memeriksa setiap kemungkinan hingga menemukan simpul target atau menghabiskan semua opsi. Baik, berikut adalah contoh kode program dari Breadth First Search yang berfungsi untuk menerima graf dan simpul awal sebagai input. Fungsi ini menggunakan library undirected set untuk melacak simpul yang dikunjungi dan queue untuk mengelola urutan eksplorasi. Lalu untuk di baris 9 ini adalah deklarasi yang berfungsi BFS untuk menelusuri graf dari vertex awal. Lalu untuk di baris 10 untuk membuat set visit untuk menyimpan simpul yang sudah dikunjungi. Di baris 11 berfungsi membuat antrean key untuk membantu urutan penelusuran Breadth First Search. Lalu baris 13 berfungsi untuk menandai vertex awal sebagai yang sudah dikunjungi. Lalu 14 untuk memasukkan simpul ke antrian. Lalu untuk while di baris 16 berfungsi untuk perulangan, karena itu empty maka perulangannya berfungsi ketika antrian tidak kosong. Lalu baris 17 dan 18 untuk mengambil dan mengeluarkan simpul dari antrian. Selanjutnya untuk baris 21 itu untuk memeriksa semua simpul yang terhubung langsung dengan neighbor. Lalu baris 22 itu jika tetangga belum mengunjungi visit, maka di baris 23 neighbor ditandai dan di baris 24 neighbor dimasukkan ke antrian. Selanjutnya baris 30 adalah awal fungsi main, lalu membuat struktur graph group agency list dengan undirected map. Lalu baris 32, 33, 34 itu untuk menambahkan simpul dari A, B, C dan tetangganya. Dan baris 35, 36, 37 untuk menyimpulkan DF sebagai simpul yang tidak mempunyai neighbor. Dan terakhir baris 39 memanggil BFS mulai dari node awal yaitu A. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya materi Bellman-Ford. Bellman-Ford adalah algoritma untuk mencari jarak terpendek dari satu simpul ke semua simpul lain dalam graf berbobot, termasuk yang memiliki bobot negatif. Selanjutnya ini kode programnya. Untuk strukturnya yang memiliki integer SRC yaitu simpul asal, des simpul tujuan, wake bobot sisi. Yang voidnya integer v jumlah simpul atau vertex, integer e jumlah sisi atau edge, integer rsc yaitu simpul asal, lalu edge yaitu daftar sisi-sisi graf. Terus yang vektornya semua simpul diatur memiliki jarak dianggap sebagai tak hingga. Jarak dari simpul asal yaitu rsc ke dirinya sendiri yaitu sama dengan 0. Fungsi for yang pertama itu menjalankan proses relaksi pada setiap sisi P kurang satu kali. Jika ditemukan jalur yang lebih pendek ke E des, maka jaraknya diperbarui. Fungsi for yang kedua yaitu setelah V dikurangi satu literasi, jika masih ada jarak yang bisa dipersingkat, maka terdapat siklus negatif. Yang fungsi for yang terakhir untuk menampilkan jarak terpendek dari simpul sumber ke setiap simpul lainnya. Lanjut fungsi integer main
yaitu untuk membaca jumlah simpul dan sisi menerima input untuk setiap sisi, yaitu RSC dash Y. Membaca simpul sumber menjalankan algoritma Balmorford. Baik, selanjutnya ada pengertian dari algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah metode untuk mencari jalur terpendek antara satu titik simpul dengan semua titik lain dalam sebuah graf berbobot. Algoritma ini bekerja dengan cara menghitung jarak terpendek dari titik awal ke setiap titik lain, secara bertahap memperbarui jarak terpendek yang diketahui hingga mencapai titik tujuan atau semua titik telah dikunjungi. Baik, berikut kode programnya. Di sini seperti biasa inisiasi library, dan ini ada tambahan library. Yang pertama ada library queue, yang dimana ini buat memanggil fungsi antrian, karena dalam algoritma Dijkstra ini butuh seperti library lanjutan dari queue ini. Terus kedua ada R_on_the_map, ini memanggil fungsi bernama priority queue. Jadi untuk yang pertama library queue ini buat memanggil queue-nya, dan R_on_the_map ini untuk memanggil priority-nya. Jadi bisa kita priority queue ini ibaratkan sebuah prioritas antrian gitu kan, yang lebih dekat. Dan yang terakhir ada library climate, atau ini dimunculkan supaya kita bisa menggunakan sintaks yang bernama integer max gitu kan. Lalu pada baris 8 ada type def pair integer PII. Nah, pada sintaks ini maksudnya adalah type def ini adalah berupa tipe data yang bisa mengubah kode yang dari library menjadi custom seperti yang ingin kita bikin gitu kan. Karena kan dari library itu tidak bisa diubah permanen gitu, harus pair itu bisa disingkat kembali. Nah, karena kita bisa mengubahnya dengan tipe data type def. Baik, selanjutnya ini dari baris 10 sampai baris 12 ada point Dijkstra. Nah, ini kita inisiasi algoritma Dijkstra gitu kan. Algoritma Dijkstra yang pertama dari graph, vektornya dari integer ini mulai, terus output dari user, jarak grafnya, nilai input dari user, terus integer maxnya, dan dimulai dari 0. Terus selanjutnya dari baris 14 sampai baris 15 ada kode priority queue, yang dimana ini sebuah sintaks dari library queue sama library R_on_the_map. Ini bisa memungkinkan algoritma bisa berjalan untuk mencari rute tercepat. Untuk rute cepatnya di sini ya. Jadi mencari prioritas yang tercepat yang paling mana gitu. Jadi ininya sebuah kodenya si sintaks tersebut. Lalu di sini ada dari baris 17 sampai baris 34 ada perulangan while. Nah, di sini ada pada perulangan ini ada sebuah maksud gitu kan, PQMT. Nah, di sini jika terjadi PQMT atau priority queue kosong gitu kan, prioritasnya kosong, maka jarak input dari user akan menjadi pertama dan yang sekarang akan menjadi yang kedua. Jadi input dari user akan menjadi pertama karena masih kosong gitu kan ya, jadi mengisi kolom yang ada ya. Terus ada kondisi if, di mana kondisi if ini jarak input, jika jarak input dari user lebih dari jarak graph yang ada maka akan lanjut gitu kan. Terus ada perulangan lagi di sini, perulangan dari baris 25 sampai baris 34 ini perulangan sama seperti sebelumnya. Ini perulangan untuk mengecek apakah dia benar atau tidak gitu. Ya seperti itu, sama seperti sebelumnya. Lalu dari baris 36 sampai baris 43 ini biasa perulangan kembali. Jadi perulangan untuk outputnya gitu, output dari ini, looping output dari grafnya, output. Lalu di sini ada integer main. Nah, kita langsung mulai dari panggil fungsi gitu kan, panggil fungsi. Nah, kita inisiasi nilai input yang kita ingin input adalah berupa sebanyak 6. Lalu kita panggil fungsi R_on_the_map. Ini fungsi supaya bisa menjalankan kode ini gitu kan, kode Dijkstra tersebut. Nah, kita inisiasi graph
si graf dari graf 0 atau graf A, B, C, D, E, F atau 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini, lalu extra graf mulai input nilai gitu. Ini inisiasi graf gitu kan, lalu ini hasil outputnya. Ini hasil outputnya dari A ke A sama 0 benar gitu kan, karena tidak ada edge. Lalu dari A ke B ada berbobot 2, A ke C1, A ke D5, A ke F2 dan A ke F3. Nah, berikut di sini visualisasi dari hasil output di sini. Kita bisa lihat di sini. Cek dulu ya. A ke A 0 betul. A ke B2, A ke B2 betul, A ke C1, A ke C1 betul, A ke D5, A ke D5, A ke D5 betul. Gimana dari mana? Dari bobotnya. A ke B, A ke E berbobot 2 dan A ke F berbobot 3. Nah, lalu karena bobotnya ingin 5, maka kita sambungkan yang 2 tambah 3. Jadi ini beginilah hasilnya. Jadi kita simpan graf D di sini biar supaya berbobot 5. Jadi A ke E2, E ke F3, 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi A ke D memerlukan dia melewati 2 baris gitu. Lalu lanjut A ke E2, A ke E2 betul dan A ke F3 betul. Baik. Sekian untuk algoritma Dijkstra. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga kekurangannya. Mohon maaf sekurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.